Halo Sobat CP2 TV, ketemu lagi dengan aku Anti. Nah, kali ini diingin tahu, aku akan ajak kalian ke tempat peternakan dan penjualan hewan sapi yang bernama Dinar Farm, yang berlokasi di Cilincing, Jakarta Utara. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikuti perjalananku hari ini ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya. Bang, perkenalkan Bang, nama saya Anti. Oh ya Mbak Anti, gimana? Ya. Sehat? Ada yang bisa dibantu? Ya Bang, saya pengen tahu nih Bang tentang peternakan. Ya. Ini Bang Amin sendiri berternak atau gimana Bang? Awalnya sih jualan, tapi lama-lama saya jadi hobi gitu ya. Oh Ngasih gitu ya makan Bang. sapi, ngerawat sapi gitu. Ya begitulah Mbak. Untuk sapi sendiri ini ada jenis-jenisnya atau gimana Bang? Yo, banyak banget jenis sapi ya. Kalau untuk yang saya punya ini jenisnya namanya sapi Madura, cuman udah silangan limosin. Oh gitu. Jadi ya, namanya sapi madrasin, bukan saya yang namain, memang di sananya begitu dinamain begitu. Silangan limosin dan sapi Madura. Jadi tingginya ngambil limosin. Jadi staminanya ngambil Madura. Jadi perpaduan yang luar biasa lah kalau bilang. Oh, untuk Ya. beratnya sendiri beda-beda Bang? Beda-beda. Kalau untuk ini 3,5 kintal nih dua-duanya segitu. Sekitar itu. Gitu. Nah, Boleh gak sih Bang kalau untuk itu berternak tuh ada ceweknya atau ada cowok gitu? beternak itu ada dua jenis ya. Pertama itu untuk pertama breeding. Heeh. Tadi Mbak Anti bilang ada betinanya gitu. Iya betina. Ada yang fatting penggemukan. Oh gitu ya Bang. Jadi konsepnya mau ngambil yang mana gitu. Konsep itu mau breeding atau enggak fatting penggemukan itu. Kalau saya sih baru fatting ya. Jadi penggemukan, pembesaran. Dari pembesaran penggemukan gitu. Ini proses pada sudah besar dulu baru digemukin gitu. Oke. Nah, kalau untuk jenis tadi penting juga tuh, mau jenis apa gitu. Jadi mau mencapai berapa bobotnya bisa. Tapi kalau ini nggak bisa, paling mentok-mentok sampai 6 kintal aja. Ini udah maksimalnya dia. Kalau tadi mau fatting itu ya di kelasnya limosin murni itu. F1-nya limosin sama sapi simental. Oh oke. Itu bisa buat fatting. Kalau untuk breeding sendiri saya belum gitu. Iya. Untuk suppliernya Bang, Abang jual satu sapi kayak gini atau jual potongan daging-daging gitu Bang? Saya jual sapi utuh. Oh sapi utuh Bang? Nah, sapi utuh jual, tapi baru tempo hari sih saya coba untuk di karkas. Saya pengen tahu karkas kalian seperti apa. Ya sedikit banyak kamu jadi tahu gitu. Oke. Biasanya utuh aja dijual gitu. Gitu Mbak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya Mbak? Suka sama sapi ya? Suka sih Bang. Cuma penasaran aja juga. Nah, Untuk makanan sendiri Bang, makanannya. rumput aja atau ada banyak jenisnya gitu Bang? Atau tambahan vitamin atau gimana? Kalau untuk pakan kita masih alami, masih hijauan. Belum pakai comboran yang kayak fatting sesungguhnya. Ini pun saya baru trial lah. Ini tahun pertama saya pelihara sapi. Oh, Iya, baru banget. baru tahun ini Bang? Baru tahun ini. Kemarin kambing, tapi sekarang coba saya upgrade di sapi. Ternyata lebih worth it lah. Progresnya lebih bagus di sapi. Begitu. Untuk pakan sih kita pakai hijauan. Jadi vitaminnya itu kita pakai air garam sama dedak. Oh, Jadi untuk pH ya, pH itu namanya potensial hidrogen. Atau enggak gini, jadi kenapa sih vitamin? Vitamin itu kan biar nggak sakit tuh. Kalau Mbak Anti ngerti konsep kesehatan kan, you are not sick but you are thirsty. Kamu nggak sakit, tapi kamu haus. Pertama kurang minum. oke. Yang kedua, keracunan. Apa sih keracunan? Banyaknya racun dalam tubuh, jadi orang menyebabkan itu sakit gitu. Kalau enggak hewan itu sakit. Jadi namanya garam itu kan pH-nya tinggi, bisa sampai 11 sampai 13. Nanti akan saya jelasin lebih detail ya kalau tentang pH itu tersendiri ya, pada segmen tersendiri gitu. Tapi intinya pH itu, pH pada garam itu, mineral pada garam itu vitamin untuk sapi lah intinya gitu. Oke. Ya, sehat dari bakteri lah gitu. Untuk penjualannya tuh sasarannya kemana aja ya Bang? Sasarannya banyak banget ya kalau untuk sapi itu. Jadi sapi itu kan
bisa dikatakan kayak kita nih kebutuhan utamanya sandang pangan ya. Setelah kita ada sandang, tempat tinggal, pangan gitu. Dan pangan ini banyak banget usernya kalau untuk daging sapi. Pertama ya bisa rumah makan Padang, itu dia butuh rendang gitu. Dia banyak menu olahan daging, kayak dendeng, rendang, dan sebagainya macamnya gitu kan. Yang kedua bakso pastinya gitu. Bakso itu butuh sekali, sama yang namanya daging sapi. Sehari aja sapi nggak diproduksi atau nggak dipotong gitu kan, nggak ada daging sapi, mungkin tutup lah warung-warung bakso itu. Karena emang kebutuhan dasarnya daging sapi. Seperti itu Mbak. Yang kedua, selain rumah makan itu ya rumah tangga ya. Rumah tangga itu banyak juga yang pakai daging, entah dia diolah jadi apa. Resto juga, yang ketiga resto itu pakai juga daging ya kan. Kayak yakiniku segala macam gitu kan. Betul. Kayak ada juga kayak tempat-tempat steak gitu ya. Anak-anak muda nongkrong tuh, itu pakai sapi semua gitu. Ada juga yang keempat itu sekarang favorit untuk kondangan, hajatan gitu maksudnya. Daripada dia beli daging doang, misalkan harga daging ini luar biasa. Sampai tembus 140.000 per kilo. Itu kemarin ada yang beli di tempat saya, beli daging aja. 140.000 kali 80, udah 11 juta sekian. Kalau sapi aja dia beli udah 20 juta, dia banyak banget dapatnya gitu. Dengan bobot 3,5 kintal gitu kan. Tapi dapat sapi gitu. Kalau misalkan dia beli 80 kilo daging, cuma daging doang gitu. Sedangkan sapi kan itemnya banyak, ada kaki ya Bang. Iya, ada jeroannya selain daging ya, ada tetelannya, ada iganya. Kalau di konsep menunya kan ada iga, bisa dibikin sate sapi, ada rendang, ada mungkin yakiniku di menu hajatan itu gitu. Ya, Barbecue iga, mungkin begitulah. Jadi worth it banget kalau dia beli sapi gitu. Mungkin ke depan konsepnya begitu saya. Hajatan sapi gitu lah. Hajatan menunya sapi. Nah sapi ini mau dibentuk apa kita yang beli kan gitu. Saya sediakan juga jasa potongnya yang ekonomis. Abang juga udah menyediakan itu ya Bang? Insya Allah ada. Menyelesaikan jasa potong, beli sapi ya saya sediakan jasa potongnya sekalian. Jadi kita udah buka sapinya, kita sembelih dengan cara-cara yang syar'i. Ya diolah, dibentuk seperti apa, seperti yang diinginkan Sohibul Hajatnya itu gitu. Ya. Sudah berapa lama Bang usaha ini Bang? Usaha ini jalan tahun kedua Mbak Anti. Iya, jalan tahun kedua di peternakan itu. Masih belajar, masih banyak PR-nya lah. Kalau untuk sapi sendiri, lantai juga harusnya kita kandang basah. Ini kandang kering namanya Mbak. Oh gitu ya Bang? Iya. Kandang kering, kandang basah itu beda banget. Kalau kandang basah itu dia coran gitu, bentuknya bersih jadinya. Setiap hari disiram. Beda banget. Habitatnya kalau begini dia mau jadi umbar aja. Harusnya dia diumbar, dia cari tempat yang nyaman dia berteduh, tempat dia makan, tempat dia tidur harus diumbar. Kalau kandang kering begini, teman kalau basah dia stay di situ. Itu standar fatting begitu, penggemukan. Ngefek ya Bang ya? Oh ngefek banget. Kalau fatting itu dia nggak boleh banyak bergerak, dia stay di tempat gitu. Cuman kanin sapi agresif yang nggak mau diikat begini, dikandangin. Itu agresif karena kenapa ya Bang? Karakter dari jenisnya sendiri. Sapi Madura agresif banget, lincah dia sapi. Bukan gitu. Karena belum ini Bang, di lingkungannya gitu? Lingkungannya enggak, udah enjoy dia gitu. Terus yang kedua, kalau kandang seperti ini kan kelembaban ya Mbak. Kan kayak sapi kan ada kotoran, ada buang, ini saya pindah-pindah tempatnya. Pindah ke sini nanti saya bersihin, pindah lagi. Saya pindahin lagi, ya dia nyaman sampai kira-kira seminggu ya saya pindahin lagi. Nanti kita kerjain gitu Mbak. Tapi kalau udah kandang basah, udah aman dia, udah tentram dia. Untuk makan, untuk dia istirahat gitu. Untuk nama peternakan sendiri itu apa ya Bang? Namanya Dinar Farm. Oh Dinar Farm. Dinar Farm, ya. Ya Mbak, di sebelah situ aja kita bicaranya. Yuk, sambil duduk. Ya. Situ aja Mbak ya. Mana? Iya Bang. Tadi mengenai nama Dinar Farm itu asal-usulnya gimana ya Bang? Dinar Farm itu awalnya kan saya peliharanya kambing ya. Saya beli kambing Dinar Farm. Itu sebenarnya sih agak sosokan religius lah saya. Jadi prihatin tentang masalah akikah pada saat itu.
Jadi dinar itu kan mata uang ya, mata uangnya Rasulullah gitu. Dinar itu kan 1 dinar atau enggak kalau dinarnya setara dengan 4,44 gram emas, 1 koinnya tuh. Jadi kata Rasulullah itu 1 dinar 1 kambing. Nah, jadi 1 dinar 1 kambing kalau dikonversikan kepada rupiah sekitar 4,5 juta. Kira-kira kambing harga 4,5 juta bagus nggak kambingnya? Bagus. Bagus ya, besar, terus padat gitu kan, dewasa gitu kan, jantan pastinya, kambing jantan, terusnya dia sudah sesuai syar'i, giginya poel itu ompong lah bisa dibilang. Ada 2 tuh, jadi tuh syarat sahnya akikah atau kurban. Jadi sebenarnya nama dinar farm itu bentuk keprihatinan saya awalnya gitu. Kenapa dinar farm gitu. Jadi saya nggak mau adu dalil ya tentang akikah, tentang kurban, saya nggak mau adu dalil. Tapi yang saya pelajari dulu seperti itu. Ada kriteria kambing yang syarat sahnya kalau nggak khawatir nggak memenuhi syarat sah itu, jatuhnya sedekah Mbak. Soalnya Mbak mau akikah, soalnya sudah menikah punya anak itu mau diakikahin. Jadi kan perhatiin saya, ini kambing betina, domba betina kecil lagi. Saya nggak mau adu dalil, saya nonton aja gitu. Saya menasihati aja. Tapi diterima atau enggak kan bukan urusan saya lagi gitu. Betul. Nah itu. Jadi kenapa dinar farm, back to syariah gitu. Maksud saya seperti itu. Ada pesan di sana. Oke. Masuk ke sapi juga seperti itu. Sapi tuh harus sekian tahun umurnya. Gitu kurang ya, lebih 2 tahun. Giginya udah poel begitu Mbak. Dugel bahasa Jawanya ya. Jadi bagaimana? Untuk penjualan kurban itu ada syarat-syaratnya nggak sih Bang? Ada syaratnya. Untuk sapi sendiri kan tadi kambing udah ya Bang? Iya, Untuk sapi itu gimana Bang? Sama, giginya poel. Oh gitu. Jadi untuk ompong umur 2. Atau berat atau gimana? Kalau umur biasanya mencapai 2 tahun, jalan 1 hari itu udah sah. Syarat sahnya ya, umumnya. Tapi walaupun belum sampai 2 tahun, kalau kriteria yang kedua tuh giginya poel. Itu menandakan dia dewasa. Itu, jadi ada pesan, jadi ada edukasi. Saya nggak cuma berternak, tapi saya pengen ngasih edukasi ke masyarakat tentang khususnya bagi umat yang beragama Islam gitu. Kalau mau melakukan suatu ibadah kayak akikah dan kurban tadi, ya harus paham gitu. Kalau nggak paham, sayang banget dia harus yang berkurban terhitung sedekah tadi gitu. Saya sih bismillah aja ya gitu. Menjalani apa yang saya belajar di situ gitu. Yang diajarkan para guru dan ulama terdahulu. Jadi saya nggak mau adu dalil. Sekarang akikah 1.300.000 plus masaknya kambing kayak apa gitu. Saya bingung pas saya lihat kambing, masya Allah gitu. Cuma ya sudah. Yang nggak memadai ya Bang ya. Jadi ngelihat kebutuhan si orang bukan kebutuhan si syarat gitu. Apa namanya? Saya bingung juga lah gitulah Mbak. Kurang lebih seperti itu. Oke, suka duka sendiri tuh Abang untuk peternakan bisa dijelasin? Suka duka. Jadi kalau bicaranya awalnya dari harus suka dulu ya apapun ya. Jadi nggak ada ya suka dukanya ya. Kalau mungkin dukanya itu nggak bisa disalahkan juga. Emang hujan, kalau kandang sepertinya becek gitu aja. Becek berlumpur gitu kan, tapi emang butuh hujan juga sih bumi ini kan gitu. Ini kendalanya mungkin hujan ya. Hujan, sakit ya Bang ya? Sakit, ya kalau nggak apik-apik itu menyebabkan khawatir sakit gitu. Karena kelembapannya tinggi gitu. Makanya kalau untuk sapi ya kandang basah. Kalau kambing ya kandang kering, makanya dia panggung tadi ya. Kalau kambing harus kandang kering, dia nggak boleh basah malah. Kambing takut air, makanya kandangnya ngambang dia gitu. Kandangnya harus di atas. Kalau sapi emang natural, nggak mungkin dia di panggung gitu. Karena bobotnya sendiri kan berat. Senggangganya sekecil-kecilnya 3 kintal gitu. Nggak mungkin dia di nangkringin, nggak mungkin lah gitu. Begitu Mbak Antis. Untuk penjualannya Bang, atau Bang Amin punya media gitu untuk sosmed? Sosmed sih sebatas WhatsApp paling ya, status WhatsApp sama Facebook aja. Nggak ada media lain Bang, kayak Instagram gitu? Enggak, saya bukan anak sosialita gitu. Saya anak kandang gitu. Jadi saya
nggak update ya tentang info-info begitu. Cuman paling saya jual ya lewat WhatsApp. Status WhatsApp juga. Terus intinya penjualan itu, ini saya peternak gitu. Peternak tuh mengutamakan poinnya tuh di hewan sendiri gitu. Ketika bagus, hewannya sehat, hewannya gemuk gitu kan. Jadi orang puas beli gitu kan, mereferensikan sendiri gitu ke teman-teman yang lain, ke customer-customer baru, seperti itu yang terjadi. Ini sapi penuh sih kan sisa 2, jadi fokusnya pada peternakannya gitu. Kita bikin cerita indah-indah kalau barang yang nggak bagus gimana ya? Iya. Jadi fokusnya saya di ternak malah. Oh, oke. Gitu Mbak. Jadi jual bukti gitu bahasanya. Oke. Oke Bang Amin. Gimana? Udah sekian Bang, makasih Bang atas infonya, atas pembelajarannya. Iya Mbak, sama-sama. Ya Bang, semoga usahanya lancar terus. Amin ya Allah. Sapi-sapinya sehat terus. Iya, amin. Ya, mudah-mudahan berkembang. Amin. Bagi yang mau edukasi juga boleh kita sharing, berbagi ilmu di sini gitu kan. Karena ketahanan pangan tuh utama ya. Tadi setelah sandang, pangan. Karena pertumbuhan manusia terus tumbuh dan pangan itu terus butuh gitu. Jadi kalau memang ke depan itu ya pangan itu intinya dibutuhkan lah sampai kapanpun itu. Ya. Makasih Mbak ya, makasih sudah mampir sini. Bang Amin. Makasih banyak. Sehat terus Bang Amin. Makasih banyak, makasih Mbak ya.